A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini dan dapat mendengarkan ceramah dengan baik. Selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Judul ceramah ataupun khutbah saya pada pagi hari yang indah ini adalah moderasi dalam Islam. Kata al-wasat dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan dan pertengahan antara dua ujung. Walaupun ayat tersebut terkesan berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak, tetapi banyak para ulama seperti Ibnu Jarir, Yusuf Al-Qardawi, Quraisy Shihab dan beberapa ulama kontemporer saat ini memberi makna ummatan wasatan adalah umat yang adil, baik, tengahan, dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mendorong kepada kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan di dunia ini, seperti janganlah sesekali kebencianmu terhadap kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Dengan pilihan jalan tengah atau moderat ini, diharapkan tidak akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim dan tidak berlebihan atau gulu dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah, yaitu di dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dengan ayat ini, Islam benar-benar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang sangat ekstrim, antara paham materialisme atau serba materi dan paham spiritualisme atau serba ukhrawi, yaitu seraya menempuh jalan tengah atau moderat dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat, namun tetap harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Tanpa menempuh jalan ini, kita pasti akan mengalami kehidupan yang tidak wajar, sehingga bisa menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan, baik secara pribadi, keluarga, maupun orang lain.
Maka tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat Islam, umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong-menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antara sesama umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya walaupun berbeda keyakinan dan agamanya. Namun, menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu, hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas, praktek toleransi sebagai ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dengan pemahaman dan sikap moderasi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan itu, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita apa-apa saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Apabila terdapat kesalahan di dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.